saya Fulan dari Mojokerto. Saya mau tanya, kenapa keluarga saya selalu diuji, Bib? Mohon penjelasannya. Ya, ini nanya, kenapa kok keluarganya selalu diuji? Nah, sebelum saya jawab pertanyaan ini, maka bagi Anda yang ingin ikut andil untuk perjuangan kami di Majelis Ar-Raudhah, bisa transfer langsung ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Insya Allah akan menjadi sarana ya, yang manfaat untuk orang banyak dan mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang menarik ya. Kenapa keluarga saya selalu diuji, Bib? Selalu diuji. Ya, mungkin ini akan saya perbaiki dulu kalimatnya ya. Bukan selalu diuji, tapi mengalami beberapa kali ujian. Mungkin ujiannya terasa sering. Cuman saya pengen mengajarkan kepada penanya dan kepada siapapun, termasuk diri saya pribadi khususnya, ya. Jadi kita jangan mengatakan kenapa saya sering diuji, kenapa saya sering. Tapi coba kita melihat yang lain. Ya, Allah kok terlampau sering memberi saya nikmat. Kadang-kadang kita ini lupa kalau kita ini tidak pernah diputus nikmat sama Allah Ta'ala. Nah, nikmat pandangan, nikmat pendengaran, nikmat bisa bicara, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Itu nikmat yang luar biasa. Nah, sayangnya 1-2 ujian seringkali membuat kita lupa ya akan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menjadi salah satu penyebab kenapa ujian itu terus diberikan. Ya, ujian itu terus terkena kepada kita ya karena kita lupa kalau kita dalam nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur pasti aku tambah nikmatku pada kalian. Kalau kalian kufur, ingat siksaku amat pedih. Ikhwani rahimakumullah. Jadi itu yang pertama kali, mari kita belajar melihat betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, hidup di dunia ini memang begitu ya, mengalami ujian siapapun itu. Siapapun, bahkan yang ujian terberat itu para nabi, para rasul, dan pewaris-pewaris nabi dan rasul. Ujiannya semakin berat. Ya, yang namanya orang sekolah itu kalau semakin tinggi sekolahnya, ya ujiannya semakin berat. Nggak sama ujian anak TK dengan anak SMA. Anak TK mungkin ujiannya 1 tambah 1 sama dengan berapa. Kalau anak SMA sudah rumus Pitagoras ya dan lain sebagainya. Nah, semakin sulit dalam ujian matematiknya. Dalam kehidupan juga begitu, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Ta'ala, maka semakin besar ujiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ujian yang besar itu buat orang-orang beriman jadi ringan. Karena orang beriman tidak pernah berjalan sendiri. Selalu berjalan bersama Allah Ta'ala dan selalu ditolong oleh Allah Ta'ala sehingga beban yang berat pun nggak terasa berat. Ya seperti orang itu kalau suruh ngangkat beban 1 ton kan ya berat ya. Tapi kalau diangkatnya bukan pakai tangannya, tapi pakai mesin, maka dia cuma nyetir saja. 1 ton itu rasanya ringannya luar biasa. Sama-sama ngangkat berat 1 ton, beban 1 ton, tapi dia dibantu dengan alat. Jadinya ringan. Lantas bagaimana kalau dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah sendiri sudah memberikan kabar kepada kita semua, memberitakan kepada kita semua, mengumumkan kepada kita semua. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyirus sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ulangi ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyirus sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah Ta'ala, dan sungguh kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kemudian sedikit kelaparan, ya, wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat, dan juga nanti akan berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, dan berkurangnya buah-buahan. Wa basyirus sabirin,
sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Semoga Allah Ta'ala jadi kita orang-orang yang syukur dan orang-orang yang jika mendapatkan ujian mampu bersabar bersama Allah Ta'ala. Wabashirus sabirin. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka yang dikategorikan orang yang sabar? Jadi orang sabar itu bukan orang yang berkeluh kesah. Bukan orang yang mengatakan kenapa. Tapi orang yang sabar adalah alladzina, yaitu orang-orang yang idza asabathum musibah, jika mendapatkan musibah, ujian dari Allah Ta'ala, qalu, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya, ya kami ini adalah miliknya Allah. Kami ini miliknya Allah, harta kami miliknya Allah, jiwa kami miliknya Allah. Ya, semua miliknya Allah. Innalillah, kami miliknya Allah. Dan sungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Jadi ya memang sadar dirinya milik Allah. Dia katakan pada dirinya, saya milik Allah. Dan saya akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mengembalikan setiap kali ada musibah, dia sadari memang itu bukan miliknya. Ketika hartanya terenggut, ya, jiwanya terenggut, hartanya terambil, atau tersita, atau hilang, dia sadar itu bukan miliknya. Itu miliknya Allah Ta'ala. Ya, nggak ada yang berkurang sebetulnya dalam dirinya. Nggak ada yang berkurang. Nggak ada yang habis sebetulnya. Karena itu miliknya Allah, bukan miliknya. Innalillah, sehingga dia ridho, dia ikhlas. Atas ujian tersebut, dia katakan, kami memang miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan hanya kepadanya lah kami kembali. Maka orang-orang yang seperti itu, apa? Janjinya Allah Ta'ala. Ulaika alaihim, kata Allah Ta'ala, mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Ta'ala, dan itulah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ikhwani rahimakumullah. Jadi sejatinya orang-orang yang dapat ujian, musibah, itu orang yang dicintai Allah Ta'ala. Ya, orang yang dicintai Allah Ta'ala. Karena dengan ujian itu dia mendapatkan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Rasul bersabda, ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafrallahu biha min khotoyah. Rawal Bukhari wa Muslim. Ya, tidak ada satupun musibah yang terjadi pada diri Muslim, ya. Baik itu ada harta yang hilang, ataupun dia mengalami kesedihan, mengalami rasa suntuk, ya, sumpek, atau dia mengalami gangguan, bahkan sampai-sampai kalau dia terkena duri yang kecil, semua ujian tadi itu menjadi kafarallahu biha min khotoyah, penghapus dosa-dosanya. Ya, penghapus dosa-dosanya. Nah, sehingga nikmat sebetulnya, bahwa kita ini sadar banyak dosa kok. Kita banyak dosa dan kita ini kurang sempat minta ampun, lupa istighfar. Kemudian Allah yang berkehendak agar dosa kita habis, agar kita kembali kepadanya dalam keadaan suci dari dosa, pangkat yang tinggi. Nah, kita ini sama Allah Ta'ala kemudian diberi ampunan dengan cara dikasih masalah, dikasih rasa sedih, ya, dikasih kekurangan harta, dikasih kehilangan pangkat, kehilangan kedudukan. Walaupun kita nggak minta semua itu, ya, kita nggak menginginkan semua itu terjadi. Tapi kalau itu terjadi, ya itu menjadi bonus agar dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala dengan syarat kita sabar. Ya, sabar itu memang sesuatu yang nggak enak, ya, kita tahan, ya. Rasa nggak enak itu tidak kita keluh kesahkan, kita kemudian tetap istiqomah menjalankan ibadah. Ya, itu yang namanya sabar. Yang seperti itu justru menjadi jalan untuk diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.